warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Untuk sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan di faidah dari hadis Jabir bin Abdullah tentang perbedaan antara seorang yang kafir dengan orang yang mukmin. Ya. Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa yang menghalangi ataupun penghalang di antara seorang dengan kesyirikan dan kafiran adalah meninggalkan salat, ini menunjukkan bahwa kesyirikan atau kekafiran merupakan dosa yang paling berbahaya bagi seorang hamba, karena tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak bertaubat. Ya. Berbeda dengan dosa yang lainnya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni tanpa taubat, dan kadang Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang melakukan dosa tersebut dengan dibersihkannya dosa-dosanya, sehingga ketika dia masih beriman sebagai seorang muslim atau mukmin, dia nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Akan tetapi orang yang berbuat syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Maka kita harus berhati-hati dari kesyirikan dan kekafiran. Ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah satu hal yang diwajibkan, difardukan, bahkan menjadi wajibul ain atas setiap individu seorang. Dari sisi waktu, rukun dan syaratnya hendaknya kita memperhatikannya supaya tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang ketiga, meninggalkan salat fardu merupakan bentuk kejahatan yang besar, dosa yang besar, menjatuhkan pelakunya kepada kekafiran. Ya, bahkan para ulama menyebutkan orang yang mengaku sebagai seorang muslim tetapi dia tidak salat, maka dia dianggap sebagai seorang yang kafir, karena salat merupakan konsekuensi dari keimanan. Keimanan itu kan keyakinan dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Ya. Apalah artinya seorang itu mengatakan dia seorang muslim mukmin tetapi dia tidak salat? Tentunya tidak berarti, ya, hanya sekedar ucapannya belaka. Nah, maka wajib bagi setiap muslim, bagi kita untuk melakukan semua hal yang membantu kita dalam menjaga pelaksanaan sholat. Karena meninggalkan sholat merupakan sebab dianggapnya seseorang itu sebagai seorang yang kafir atau musyrik. Nah, dalam tugas ini disebutkan, ya, kadang seorang terjatuh dalam kekafiran disebabkan karena ucapan. Contohnya apa misalnya? Kekafiran dalam ucapan. Ya. Dalam perbuatan, ya, perbuatan jelas di sini ada contohnya, yakni meninggalkan sholat. 3 keyakinan, ya, meninggalkan. Ya, kalau perbuatan tadi dia melakukan sesuatu yang merupakan bentuk kekafiran, kalau meninggalkan berarti meninggalkan kewajiban yang mengakibatkan orang itu kafir. Ya, pilih, silahkan di sini ada pilihannya, nanti silahkan ditulis di yang di A mana, yang B mana, C mana, yang D mana. Ya, memakan bangkai, melakukan sihir, mencela Allah dan Rasulnya, mencaci saudara muslim, menyatakan bahwa selain Allah mengetahui ilmu gaib, meninggalkan pelaksanaan sholat secara mutlak. Nah, ini masuk di pembahasan yang mana. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda di suatu hari tentang sholat. Ya. Beliau mengatakan, ya, man hafadhaha falahu nurun wa burhanun wa najatun, ya, minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, burhan, keterangan yang jelas serta keselamatan dari api neraka pada hari kiamat. Ya. Wa man tarakaha, ya, maka barang siapa, wa man lam yuhafidha, maka barang siapa yang tidak menjaganya, falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun, ya, wa huwa yaumal qiyamati, ya, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, barang siapa yang meninggalkan pelaksanaan salat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, keterangan dan keselamatan pada hari kiamat, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, yang mana ini adalah orang-orang kafir. Berarti dari hadis ini pula menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dianggap sebagai seorang yang kafir. Ya. Jadi
Qarun contohnya, orang yang sibuk dengan harta dari menunaikan sholat, ya, maka dia dianggap sebagai seorang yang kafir karena dia mengingkari, ya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Fir'aun apa? Haman itu apa kekafirannya? Ubay bin Khalaf apa? Silakan nanti dicari. Ya. Kemudian tugas yang keempat, bacalah ya kalimat berikut. Ada 4 pemuda yang berkumpul, maka syaitan menyesatkan ya, mereka sehingga mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Ketika masuk waktu salat, salah seorang di antara mereka berangkat ke masjid, maka pemuda yang berkata, sesungguhnya kamu seorang munafik. Ya, bagaimana engkau bersama kami melakukan kemaksiatan, kemudian kamu pergi untuk mengerjakan salat? Maka pun dia terdiam, tidak membantah sedikitpun, terus berangkat menuju masjid. Kesalahannya apa? Ya, kesalahan yang ada padanya dan berkaitan dengan materi pelajaran itu hubungannya sebagaimana? Silakan nanti dihubungkan. Yang kelima, ya. Jadi orang itu dianggap sebagai seorang muslim bukan hanya dengan ucapan saja atau perbuatan saja atau keyakinan saja. Ya. Bahkan tidak sekedar pengakuan saja. Dari mana kita bisa mendapatkan faedah ini dari hadis tadi? Ya, lafadznya yang di mana? Ya. Yang keenam, apa perbedaan antara meninggalkan salat dan meremehkan salat? Dan apa hubungan antara keduanya? Hubungannya apa? Ya. Baik. Jadi itu saja yang dikerjakan sampai sampai nomor 6. Untuk evaluasi nanti silakan dikerjakan. Baik, sampai di sini pembahasan hadis kita di hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.